Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini lanjutan dari kajian sebelumnya, yakni masih membahas mengenai as-sunan, asna-as-shalah, sunnah-sunnah yang berada di tengah-tengah sholat, maksudnya sunnah-sunnah ketika kita ibadah sholat. Dan sekarang urutannya adalah yang as-sabiata asyar, 17 ya, yang ke-17 ya, 17 urutan yang ke-17 dari sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'ata asyar yang ke-17 ini at-tasmi'u indal i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Wa huwa, dan dia itu qaulu sami'allahu liman hamidah. Wa huwa, dan dia itu maksudnya tasmi'. Tadi kan disebut istilah dengan singkatan tasmi'. Yang dimaksud dengan tasmi' adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Wa yusannu, dan disunahkan. Zalika, yang demikian itu maksudnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah lil imami wal ma'mumi wal munfaridi, bagi imam dan bagi makmum, juga bagi munfarid, yakni yang sholatnya sendirian ya, ketika dari ruku menuju ya i'tidal, enggak mengucapkan Allahu Akbar, tapi yang disunahkan adalah membaca sami'allahu liman hamidah. Cuma dalam masalah bacaannya di kalangan umat Islam kayaknya masih ada yang kurang pas. Saya menemukan 2 kali ya dalam hidup ini yang membacanya ya memanjangkan, ada yang memanjangkan dal pada lafaz hamidah ya, ketika kami diminta untuk memberi manasik haji umroh di Makassar. Kebetulan ya nginep di sana karena pulang balik jauh, kena cabang dari ya PTNRA yang biasa kami bimbing haji umroh itu punya cabang di Makassar, sehingga saya harus memberi manasik di sana. Itu ketika kami sholat berjamaah di masjid sana. Juga baru-baru ini ketika saya berjamaah di masjid Rumah Sakit Hermina di Depok ini, jadi ketika imam membaca tasmi', membaca sami'allahu liman hamidah, membacanya bukan sami'allahu liman hamidah, tapi saya dengar bacanya sami'allahu liman hamidah ya. Jadi dalnya itu dipanjangkan ketika membaca tasmi', sehingga ketika selesai sholat
bahkan selesai wirid ya dia kebetulan sholat ba'diyah maghrib ya agak minggir, akhirnya saya nyamperin ketika 4 mata saya tanya, tadi Bapak membaca ketika jadi imam, ketika membaca Sami Allah liman hamidahnya, kenapa dalnya dipanjangkan? Ya jawabnya yang saya mungkin dengar dari yang guru saya, panjang dalnya. Kata saya yang sahih itu yang benar dalnya dipendekkan. Kenapa? Karena huruf dalnya tidak ada alifnya, tidak ada istilahnya huruf madnya, pemanjangnya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Iya. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz atas masukannya ya, yang saya mungkin baru tahu ya. Nah ini kadang-kadang terjadi. Maka yang sahih, yang benar, yang shawab, yang tepat adalah Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi dalnya itu enggak dimadkan, enggak dipanjangkan, tapi qasar, artinya bacanya pendek saja karena dia enggak ada huruf alif setelah dalnya. Ini yang perlu kita kemukakan. Dan sunnahnya lil imam wal ma'mum wal munfarid, bacaan Sami'allahu liman hamidah tersebut sama bagi imam, bagi makmum dan munfarid, yakni yang sholatnya sendirian. Kama qala sahibu Sofati Zubad, sebagaimana dikemukakan oleh pengarang Sofatul Zubad, wa wad'u yumnahu ala qu'il yasar. Ini sedang menjelaskan hal-hal yang sunnah dalam ibadah sholat kita. Wa wad'u yumnahu, dan meletakkan tangan kanannya ala qu'il yasar, atas pergelangan sebelah kirinya. Kemudian asfala sodri, di bawah dada. Nazirun mahalla sujudi, sambil melihat ke tempat sujudnya. Wajhtu wajhi al-qul, terus membaca doa iftitah wajhtu wajhiyah. Wa kullu ruk'atin ta'awudzun yusar, dan setiap rakaat dibaca ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusarun, namun disirkan membacanya, yakni dipelankan, tidak dinyaringkan. Kemudian wa ma imamihi bi amin jahar, dan beserta imamnya ketika sholat jahriyah hendaknya membaca amin bareng-bareng dengan imam. Wa suratun, dan disunahkan juga membaca surah setelah kita membaca ya Al-Fatihah. Wal jahru aw surin aw sirrun usir. Wal jahru, dan ketika sholat jahriyah ya baca surah tadi tentu dengan membacanya jahar. Au sirrun usir wa inda ajnabil unsa tusir, atau bisa juga ketika sholatnya sholat sir dipilih dengan membacanya surah tadi dengan tidak nyaring. Wa inda ajnabiyil unsa tusir, dan seorang perempuan ketika dihadapkannya ada ya orang yang bukan mahramnya, tusir, hendaknya membacanya dengan pelan-pelan. Wa kabbiron lisairin tiqali, dan hendaknya membaca takbir ya intiqal, yakni perpindahan dari suatu rukun ke rukun yang lain.
Lakin nama tasmi li'tidali, akan tapi untuk i'tidal dari ruku ke i'tidal bukannya dengan membaca takbir intiqal, tapi at-tasmi yakni membaca subhan, ya, membaca tadi sami Allahu liman hamidah untuk dari ruku ke i'tidal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita lanjutkan nomor 18, lanjutan dari nomor 17 tadi. Yusannu fir ruku'i, disunahkan dalam ruku madduz zuhri wal unuki, ya, meluruskan punggung dan pundaknya, wa nasbu saqaihi wa fahidaihi, dan memantapkan dua betisnya dan dua pahanya, wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, dan hendaknya memisah bainahuma antara keduanya, antara dua, ya, kakinya betisnya biqadri shibrin, sekitar 1 jengkal. Jadi tidak rapat tapi 1 jengkal. Wa ahdhu rukbataihi biyadaihi, dan memegang dua lututnya dengan dua tangannya. Wa kasfuhuma, dan membuka keduanya. Wa tafriqul asabi', dan ya memisah jari-jarinya, tafriqon wasaton, dengan pemisahan yang sedang-sedang saja. Wa tawjihuhuma lil qiblah, dan ketika ruku tadi hendaknya menghadapkan keduanya, menghadapkan jari-jarinya lil qiblati, ke arah kiblat. Wa fadhu basarihi, dan membuka pandangan matanya, jadi tidak dipejamkan tapi dibuka, ya, pandangan mata. Wa ayyujafir rajulu mirfaqaihi an janbaihi, dan hendaknya merenggangkan ar-rajulu, laki-laki, mirfaqaihi, kedua sikunya, an janbaihi, dari kedua lambungnya direnggangkan. Wa batnahu an fahidaihi, dan merenggangkan perutnya dari dua pahanya. Wa nadharu ila maudhi'i sujudi, dan sunnah memandang kepada tempat sujudnya. Wa tarku khafdi rasihi, dan tidak merendahkan kepalanya. Wa zikrul ma'suru, dan membaca zikir yang maksur. Yang maksur maksudnya yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan az-zikru ma'sur fihi. Az-zikru ma'sur, adapun zikir yang maksur yang telah dicontohkan dulu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, dalam ruku, ya, rujuknya kembalinya hi domir di sini, pronoun kata ganti di sini kepada ar-ruku, karena di atasnya yusannu fir ruku'i. Jadi ketika ruku ini disunahkan membaca zikir yang masyhur, yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ya, salasan sebanyak 3 kali. Kali lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu bacaannya salasan sebanyak 3 kali. Kalau misalnya ditambahkan, ini ada tambahannya boleh, yaitu dengan Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu
khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamiyya lillahi rabbil alamin. Itu kalau ingin dipanjangkan di dalam zikir rukuknya. Artinya apa? Artinya setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana maha suci, rabbiya Tuhanku, al-azim yang maha agung, wa bihamdi dan memuji kepadanya, sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma ya Allah laka roka'atu, kepada engkau lah ya Allah saya ruku. Wa bika amantu, dan dengan engkau lah ya Allah amantu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepada engkau lah ya Allah aslamtu saya berserah diri. Khasya'a sam'i, telah khusyuk sam'i pendengaranku, wa basari dan pandanganku, penglihatanku, wa mukhi ya, wa mukhi dan sumsumku. Saya teliti kamus, mukhun itu ya sumsum arti. Kemudian alzomi dan tulangku, wa asobi dan urat sarafku, wa mastaqalat bihi qadamaya, dan apa yang bisa ya terangkat bihi dengannya qadamaya, 2 telapak kakiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Tuhan semesta alam, yakni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ke-19 ya, at-tasi'ata asyar, yusannu fil i'tidal irsalu yadayhi bih, disunahkan dalam i'tidal ya melepas kedua tangan fihi padanya, wa ayyakula dan mengucapkan hala rafi ra'sihi, ketika mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah, wa ya'ti bidzikril ma'thuri fihi, dan ketika i'tidal hendaknya mendatangkan, mengucapkan dengan zikir yang ma'thur, yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi padanya. Az-zikrul ma'thur fihi, adapun zikir yang ma'thur fihi pada ketika i'tidal adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Itu lengkapnya ketika doa ketika kita i'tidal. Walaupun jamaah kayaknya nggak ada yang selengkap ini ya, bacanya hanya singkatnya, walaupun itu tetap sah, walaupun ya Aprilnya itu memang agak ya lengkap sampai mingkal jadi. Artinya apa? Artinya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, laka bagi engkau lah ya Allah, alhamdulillah segala puji, hamdan katsira, dengan pujian yang banyak, thayyiban bagus, mubarakan penuh keberkahan padanya, mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh 7 lapis langit dan sepenuh bumi, wa mil'a ma bainahuma, dan sepenuh apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Luar biasa pujiannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan penuh keberkahan dari Allah. Wa mil'a ma syi'ta,
dan sepenuh apa yang engkau kehendaki ya Allah, min syai'in dari sesuatu ba'du setelah itu. Ahlasana wal majd, ahli sanjungan dan pujian, ahaqqu ma qalal abdu, sehak-haknya, setepat-tepatnya apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Quluna laka abdu, dan semua kami ini bagiku adalah seorang hamba. La mani'a lima ataita, tidak ada yang bisa mencegah bagi apa yang engkau telah beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada apa yang engkau cegah. Wala yang fa'udal jadli minkal jad, dan tidak ada bermanfaat ya orang yang bersungguh-sungguh dari engkau lah kesungguh-sungguhan itu. Artinya semuanya tentu adalah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada pepatah, anta turid wa ana urid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Anta turid wa ana urid, Anda mau, saya juga mau. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang ke-20, wa yusanul kunutu fi maudhi'i, dan disunahkan membaca kunut ya fi maudhi'i pada tempatnya. Ini di sini ada nomor 4 ya. Kenapa kita disunahkan membaca kunut subuh? Lil hadisis sahihi, berdasarkan hadis sahih alladzi rawahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin, atau terkenal dengan Imam Ibnu Sirin, dan beliau terkenal juga dengan takwil ru'ya, bisa menakwil impian. Dia berkata, untuk saya bertanya li Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh ya, berkunut Rasulullah fi sholati subhi, pada sholat subuh? Qala ba'da ruku'i yasiran, kemudian Anas bin Malik menjawab, ya setelah ruku yasiran, sebentar. Jadi dia bacaan itu ya sebentar aja Rasulullah SAW berkunut. Wal hadis alladzi rawahul Imam Ahmad wa Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahahahu Nawawi fi Majmu'ih, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Imam Nawawi telah mensahihkannya dalam kitabnya Majmu'nya, tempatnya namanya Majmu' Syarhul Muhazzab. Anna Anas bin Malik qala, bahwasanya Anas bin Malik berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, tidak henti-hentinya Rasulullah SAW berkunut pada salat subuh sehingga berpisah dari dunia, yakni sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu bil lafdil jami', dan adanya kunut dengan menggunakan 8 jamak ya, ketika jadi imam digunakan 8 jamak. Wa afdaluhu, adapun yang utamanya, Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina syarra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik. Ini doa kunut ya. Namun saya pernah mendengar ketika di Ciputat ada yang membacanya ketika huruf iya dimatikan, ini Allahumma bina fiman hadait wa afina fiman apait ya wa tawman tawalait dan seterusnya. Jadi saya kemudian kasih tahu setelah betul itu ya ada pertemuan, kemudian saya kasih tahu bahwa kalau ia
mati itu sebutnya madlin ya. Jadi ada ia mati sebelumnya ada harokat fathah, itu namanya madlain. Tapi kalau sebelumnya ada harokat kasroh bisa menjadi ya matobi. Kila itu matobi. Tapi kalau tawallait ya, ini sebutnya madlain. Jadi kalau misalnya ia mati sebelumnya ada harokat fathah, maka di dalam bacaan Al-Quran atau bacaan bahasa Arab fasihnya itu ia itu cenderung kepada i. Seperti misalnya kalau ada wawu sebelumnya ada harokat fathah, madlain juga, itu ketika misalnya dibacanya bukan kepada o, bukan maliki yaumiddin, tapi cenderung kepada u. Jadi kalau misalnya maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Iya juga demikian, bukan aina matakunu tapi aina matakun. Jadi kepada iya. Makanya yang tepat Allahumma hdina fiman hadait. Hadait bukan hadait ya. Wa afina fiman afait, bukan afait. Nah, ini dalam bacaannya tadi harus yang pasif ya. Wa yusanu bi raf'ul yadain, dan disunahkan padanya raf'ul yadain, mengangkat dua tangan, wal jahru, dan menyaringkan, wa ta'minu, dan membaca atau ya amin, wassalatu wassalam ala nabi wa alihi washabihi, dan membaca salawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya dan para sahabat fihi padanya. Insyaallah nanti kita akan membahas faidatun al-qunutu kismani. Insyaallah suatu faidah bahwa qunut ini ada dua bagian, ada dua klasifikasi. Namun Bapak yang hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin pembahasannya bukan hari Kamis besok atau yang akan datang, karena mungkin Kamis yang akan datang saya sedang ada di Tanah Suci ya, karena tanggal 26 sampai 4 Desember insyaallah akan umroh lagi ke Tanah Suci. Doanya dari semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, dan hajinya umrohnya yang makbulah dan mabrurah, dan Bapak dan semuanya mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk berumrah ke Tanah Suci dengan gratis semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kehidupan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.